Topik kita berikutnya itu adalah glandula mammae atau mammary gland atau kelenjar payudara. Jadi kalau kita lihat dari bagian superficial, ya, bagian luarnya, glandula mammae atau mammary gland tampak seperti ini ya. Jadi ditutupi oleh jaringan kulit, kemudian pada bagian tengahnya ini puncaknya ada papila mama atau puting susu, kemudian ada di sekitar papila mama ini didapati areola mama ya, jaringan kulit yang warnanya sedikit berbeda dengan sekitarnya ya, pigmentasinya lebih banyak, ini kita sebut dengan areola mama. Kemudian selanjutnya apabila kulitnya kita lepaskan, nah tampak seperti ini. Ini yang terlihat ini yang berwarna kekuning-kuningan ini adalah fat tissue atau jaringan lemak. Nah, jaringan lemak inilah yang menentukan ukuran daripada payudara seorang wanita. Semakin banyak jaringan lemaknya, maka ukuran payudaranya akan semakin besar. Ya. Selanjutnya, apabila kita lepaskan jaringan lemak ini, nah, seperti ini ya. Jadi, kita bisa melihat. Nah, kelenjarnya ya. Nah, pada glandula mama ini ada lobus-lobus ya, ada beberapa lobus di sini. Ya, beberapa lobus yang kalau kita lihat masing-masing punya saluran ya untuk keluarnya ASI. Jadi, lobus masing-masing ini disebutnya lobus. Kemudian pada masing-masing lobus ini ada disusun lagi oleh lobulus-lobulus ya, atau glandula alveolaris kelenjarnya. Kalau selnya disebut dengan sel alveolar atau sel alveoli ya. Untuk glandula alveolaris ini atau alveoli inilah yang akan memproduksi ASI pada seorang wanita setelah dia melahirkan ya. Dan ASI yang diproduksi selanjutnya akan dialirkan ke tubulus sekunder di sini ya, tubulus sekunder. Ini juga tubulus sekunder, ada beberapa ya. Kemudian dari tubulus sekunder akan dialirkan lagi selanjutnya ke ductus mammaria di sini. Ini ductus mammaria ya. Ini juga ductus mammaria. Ini pun ductus mammaria. Nah, dari ductus mammaria di sini tidak terlalu terlihat ya, dia membesar ya. Nah, di sini seharusnya ada bagian yang membesar, itu kita sebut dengan sinus lactiferus. Ya, dari sinus lactiferus, kemudian dia berlanjut ke ductus lactiferus, ini juga ductus lactiferus ya. Dan akhirnya ASI akan keluar ke papila mama. Nih, kalau kita tutup kembali. Nah, jaringannya seperti ini ya. Jadi dari ductus lactiferus tadi ya, dia akan berlanjut dan keluar ke papila mama. Ya, ASI-nya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kelenjar getah bening ya, KGB, dan aliran getah bening daripada si glandula mama ini. Fungsinya apa? Ini terutama dalam hal nanti adanya keganasan pada payudara. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah lymph vessels atau pembuluh getah bening ya, yang mengurusi area payudara. Jadi aliran getah beningnya ini sebagian dia ke arah medial, kemudian nanti akan berlanjut akan berhubungan dengan aliran getah bening payudara sebelahnya. Itu yang memungkinkan apabila di sini terdapat
sel neoplasma, dia bisa masuk ke aliran getah bening ini dan menyebar ke payudara sebelahnya. Di samping itu, di sini juga kita bisa lihat aliran getah ada yang ke arah superior juga ya, yang ke arah superior di sini ya, arah nah di sini. Kemudian sebagian ke arah lateral nanti menuju aksila. Itu juga alasannya kenapa pada pemeriksaan payudara sendiri selain memeriksa area payudara, kita juga memeriksa bagian parasternal ini, kemudian memeriksa area supra dan subclavicula, kemudian pada daerah aksila untuk mendeteksi apakah terjadi pemekaran getah bening daerah sana. Selanjutnya mengenai perdarahan daripada glandula mama. Nah, kalau kita lihat di sini, saya coba diseksi dulu ya untuk ototnya supaya jelas. Dan otot yang kita buang itu adalah pectoralis major ya, otot dasar ya ini ya. Sebentar. Nah, ini di dasar payudara, ini adalah otot pectoralis major, otot dinding dada. Kita lanjutkan diseksi. Kemudian sebentar ya, belum terlihat jelas sekali. Saya coba perbesar. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah beberapa pembuluh darah yang memperdarahi glandula mama. Ya, yang pertama dari arah lateral ini adalah arteri thoracika lateral ya. Arteri thoracika lateral ini yang akan memperdarahi atau mempercabangkan arteri mamaria ramus lateral. Kemudian di sini kita lihat ada arteri thoracika interna. Ya, ini akan mempercabangkan arteri mamaria ramus medial. Ya, di samping itu ada juga pembuluh darah yang lain. Ini saya tandai. Nah, ini ya. Ini adalah arteri thoracoacromial ramus pectoralis ya. Karena dia menuju ke arah pectoralis ya, pectoralis major. Ini juga mempercabang atau memperdarahi glandula mama. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai glandula mama. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.